Renungan Harian Katolik Minggu 14 September 2025. Salib tanda kehidupan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 14-15. Saudara-saudara, dalam kehidupan umat beriman, tiada lambang, tiada tanda yang begitu erat terjalin selain tanda salib. Para orang tua telah mengajarkan kepada anaknya bagaimana membuat tanda salib. Dalam hidup orang dewasa, setiap hari mereka juga membuat tanda salib. Akhir hidup seseorang pun ditandai dengan tanda salib. Tanda salib menyinari hidup seorang beriman sejak awal hingga akhir. Dalam perjalanan menuju Kanaan, orang Israel melewati padang gurun yang gersang. Mereka menggerutu dan iman mereka goyah. Tuhan menghukum mereka. Ketika bangsa Israel digigit ular di padang gurun karena dosa mereka, Allah memerintahkan Musa, "Buatlah ular tembaga dan taruhlah pada sebatang tiang. Setiap orang yang dipagut, tetapi melihatnya, akan tetap hidup." Ular tembaga menunjuk kepada salib Kristus yang mengalahkan dosa dan maut serta memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Dalam Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib, mereka yang percaya akan memperoleh hidup kekal. Yohanes bab 3 ayat 15. Salib yang mula-mula menjadi tanda hukuman, penghinaan, dan kematian, kini menjadi tanda iman dan kehidupan. Dan kebangkitan serta peninggiannya di sebelah kanan Bapa di surga, terjadilah apa yang disebut kelahiran kembali dari Roh. Dan pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Allah tidak hanya menebus kita, tetapi juga memenuhi kita dengan kehidupan dan kuasa ilahinya sehingga kita dapat berbagi dalam kemuliaannya. Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita sehingga kita dapat memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksinya dan untuk menyebarkan serta membela Injil dengan perkataan dan tindakan, dan untuk tidak pernah merasa malu akan salib Kristus. Salib selalu menjadi simbol sengsara dan penderitaan. Namun, bagi kita yang percaya, salib adalah sekaligus menjadi lambang kemenangan. Kemenangan kasih atas kebencian, kemenangan hidup atas maut. Salib bukanlah kata akhir dalam perjalanan rohani kita. Kita harus melihat sebagai lambang harapan dan keberanian. Salib adalah kisah kasih dan pengorbanan. Tiada kasih tanpa pengorbanan, dan salib adalah bahasa utama dari kasih. Salib Yesus menjadi tanda kemenangan manusia atas dosa-dosanya. Bila manusia menaati Tuhan dan memanggul salibnya, maka salib itu menjadi tanda pertobatan dalam hidupnya. Salib memberi inspirasi kepada manusia untuk hari demi hari mengalahkan dosa-dosa, kebiasaan buruk, kemalasan, kesombongan, dan sebagainya. Belajar dari salib Yesus, kita pun juga diundang untuk memberikan pengharapan, semangat, dukungan, dan bantuan kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung yang tertimpa bencana. Dengan begitu, salib sungguh menjadi tanda kehidupan. Kadang-kadang kita jatuh dalam kesombongan karena status, kekayaan,
pangkat jabatan, atau kenalan, atau karena keahlian dan kemampuan kita. Kita ingin dihormati, diistimewakan, dan merasa berhak atas banyak hal. Kita merasa direndahkan ketika orang lain tidak memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita banggakan. Musuh pengosongan diri bukanlah pengharapan dari orang lain, melainkan kesombongan dalam diri kita sendiri. Pada pesta salib suci hari ini, kita dapat meluangkan waktu sebentar untuk menatap dan memandang salib Kristus. Di sanalah seluruh kisah cinta Allah dibahasakan bagi kita. Betapa tidak Yesus memilih untuk menebus kita lewat kurban salibnya saat kita dalam keadaan dosa. Begitu besar kasih pengampunan Tuhan tertuang dalam kasih salib. Mari kita merenungkannya sekali lagi dan menimba kekuatan dari salib Kristus sendiri. Pemasangan salib di atas kubur dimaksudkan untuk mengingat orang beriman Kristiani akan karya penebusan yang telah diterima berkat pengorbanan Yesus dan penegasan terhadap harapan pasti akan kehidupan kekal seperti dijanjikannya. Tuhan, sungguh besar cintamu bagi kami. Berilah kami keberanian untuk memandang salib-Mu, dan semoga dengan salib suci-Mu Engkau menyucikan kami yang hina ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.